izin Bapak, mic-nya mungkin masih ke mute. Mohon izin Bapak, suaranya belum terdengar Pak. Sudah terdengar? Sudah? Siap, sudah sangat jelas Sudah? Pak. Oke. Ya, silakan Baik. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah diperkenalkan oleh MC kita. Kagum juga saya ini dengan Bea Cukai. Tadi di awal kegiatan menampilkan bandnya ya, luar biasa. Ternyata banyak artis di Bea Cukai. Kalau di Kominfo nggak ada yang bisa seperti itu. Di Kominfo ini kerjanya cuma memblokir konten, nggak bisa bikin konten. Jadi luar biasa teman-teman dari Bea Cukai. Bea Cukai ini khususnya Bea Cukai Makassar ini merupakan salah satu mitra strategis kami di Kementerian Kominfo, khususnya di Balai Kominfo Makassar. Kami sangat intens berkomunikasi dengan teman-teman di Balai Bea Cukai Makassar, khususnya dalam hal pendampingan pelaku UMKM untuk memasuki pasar ekspor. Pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk memberikan materi terkait dengan pemanfaatan media sosial. Kalau boleh tahu, Mas MC ini waktunya berapa ya? Durasinya berapa lama ya? Izin Pak, untuk waktu materi bisa sampai 30 menit sampai 45 menit Pak. Oke. Jadi ya, biar tahu kan saya couplingnya berapa lama gitu. Oke. Saya izin sharing materi sebentar. Oke. Baik, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana pengelolaan aplikasi sosial media untuk bisnis ya. Ini yang orientasinya ekspor tentunya. Jadi saya mengambil salah satu materi yang diberikan pada pelatihan Digital Entrepreneurship Academy. Jadi ini adalah salah satu materi standar yang ada di Digital Talent Scholarship, khususnya Digital Entrepreneurs Academy, bagi teman-teman yang berminat berpartisipasi mengikuti pelatihan ini, itu bisa follow Instagram Digital Kominfo atau Balai Kominfo Makassar. Ini setiap saat ada pelatihan yang dibuka. Saat ini ada pelatihan yang dibuka yang kerjasama langsung dengan Google. Ya, pendaftarannya kalau nggak salah sampai 12 Oktober nanti dan dilakukan secara online. Baik, teman-teman sekalian, penggunaan media sosial tentu ini bukan hal baru buat kita semua, di mana keseharian kita saat ini itu sudah diwarnai dengan berbagai platform media sosial. Kian hari media sosial itu, platform media sosial selalu menambah fitur-fitur aplikasi atau platformnya untuk memenuhi kebutuhan atau mengikuti perkembangan perilaku pengguna media sosial. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri buat kita, khususnya penyelenggara negara, dalam hal bagaimana beradaptasi dengan perilaku masyarakat
di dunia maya atau netizen, bagaimana mereka bisa mendapatkan pendampingan atau tepatnya mungkin lebih aware dengan penggunaan media sosial yang efektif terkait dengan bisnis yang mereka jalankan. Nah, media sosial ini saya mengambil data yang sedikit agak lama ini ya, belum sempat mengupdate. Itu dari Hootsuite ini kita dapat data bahwa saat ini di Indonesia itu pengguna internet ya, belum masuk ke sini, pengguna internet itu sudah mencapai 208 juta pengguna aktif ya. Pengguna aktif itu sudah 200. Namun demikian, perangkat yang digunakan itu sudah melebihi dari tadi. Jadi dari angka tadi. Jadi sekarang menurut data ada 238 juta perangkat aktif yang mengakses internet dan di dalamnya pasti ada media sosial. Nah, salah satu data yang di sini yang bisa saya paparkan bahwa di Indonesia itu masih sangat familiar YouTube ya, YouTube, WA, Facebook, dan Instagram. Nah, 4 teratas ini itu sangat familiar dengan kita, bahkan menemani baik dikala kita lagi sendiri maupun lagi bersama orang lain. Jadi dalam keadaan bersama orang lain pun ya kadang kita masih bersama dengan teman-teman yang ada di dunia lain gitu ya, dunia maya. Ini tentu memberi pengaruh pada perilaku masyarakat seperti YouTube. Ini sangat mengancam keberlangsungan pebisnis media ya, dan juga diikuti dengan Facebook dan Instagram karena dua media ini juga sudah menyediakan fitur-fitur berbasis video. Jadi YouTube di sini masih sangat familiar di antara pengguna internet di Indonesia itu 88% itu mengakses YouTube. Jadi 4 media teratas ini di atas hampir 80% semua mengakses 4 media teratas. Nah, kemudian bagaimana sih posisi dua media ini bagaimana posisi media yang saya sebutkan tadi ini dalam dalam aktivitas bisnis ya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam memproduksi barang atau jasa, di situ kita bisa lihat ada unique selling-nya. Kemudian dari produk tadi kita dituntut sekarang untuk membuat konten. Jadi kalau mau terjun masuk ke bisnis berbasis digital, maka kita dituntut untuk dapat memproduksi atau menghasilkan konten-konten yang menarik. Nah, di sini dapat berupa video, foto, dan dibutuhkan teknik copywriting, yaitu pemilihan kata dan merangkai kata yang menarik bagi pengunjung. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini tentu kita memposisikan Facebook dan Instagram sebagai media untuk mempromosi. Nah, di sini ada 2 teknik yang bisa kita pilih, yaitu secara organik maupun kita menggunakan ads. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau secara organik, ini kita berarti memposting atau mempublikasikan konten-konten itu secara apa adanya. Jadi sama kalau kita keseharian memposting di Instagram, atau memposting di YouTube atau di Facebook tanpa embel-embel promosi, nah, itu dimaksud secara organik. Nah, berapa follower kita, berapa friends kita di Facebook, ya itu yang bisa melihatnya. Nah, jadi dibatasi dengan jumlah follower, jumlah subscriber, jumlah friends yang ada di akun media sosial kita. Paling kita bisa gunakan nanti kita bisa gunakan misalnya fasilitas kalau kita menggunakan hashtag gitu. Nah, jadi itu bisa ada fitur tambahan yang kita bisa gunakan yang memungkinkan orang bisa mengakses lebih luas konten yang kita buat. Nah, kemudian di sini ada ads. Nah, tentu
ads ini juga sangat bermanfaat apabila kita ingin mempromosikan produk, tetapi di sisi lain akun kita itu belum powerful, artinya belum punya follower yang banyak, belum punya subscriber yang cukup, dan belum punya friends yang kira-kira kita butuhkan, yang kita sasar sesuai dengan target pasar yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan misalnya Instagram Ads atau Facebook Ads atau bahkan Google Ads. Nah, jadi platform tadi itu menyiapkan berbagai fasilitas, fitur-fitur yang powerful untuk mengangkat atau mendorong promosi kita ke level yang lebih tinggi. Nah, kemudian setelah promosi kita efektif, tentu ada komunikasi yang terjalin. Nah, di sini umumnya pelaku bisnis itu menggunakan WhatsApp atau WA. Nah, di sini juga ada fitur-fitur yang menarik dari yang ditawarkan oleh WA, yaitu ada WA bisnis. Nanti di sana ada teknik yang bisa menjawab langsung misalnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh calon buyer atau customer kita gitu. Nah, yang terakhir adalah teknik closing. Nah, ini adalah teknik yang paling dibutuhkan oleh pelaku bisnis karena ya seperti kita ketahui ujung-ujungnya ya, bisnis itu bagaimana transaksi ini bisa terjadi gitu. Bukan hanya melihat-lihat produk yang kita tawarkan di platform media sosial atau marketplace, tapi berharapnya ada closing di sana. Ini adalah contoh-contoh penggunaan media sosial ya, yang organik maupun paid ads. Nah, kalau yang organik yang kita lihat di sebelah kanan ini ya apa adanya gitu. Di sini ads organik ini kita bisa gunakan apabila followers, subscriber atau friends kita sudah mumpuni, sudah memenuhi, kira-kira sudah bisa memenuhi dari target market yang kita sudah inginkan. Misalnya followersnya sudah di atas angka 5.000 atau 10.000 ya, itu sudah mumpuni untuk bisa dijadikan target dari pemasaran sebuah produk. Nah, tapi bagaimana pertanyaannya kalau saya masih gimana? Ada suara saya kedengaran, ini ada yang komen saya nggak ada suara gitu. MC, suara saya kedengaran? Ya, Bapak, suaranya terdengar jelas, Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau saya masih akun media sosial saya masih tergolong baru gitu. Followernya masih ratusan, ya 100, 300, 500. Apa yang saya mesti lakukan gitu? Nah, jadi salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah menggunakan ads yang iklan yang berbayar ya, iklan yang berbayar. Jadi ini tujuannya bisa ada beberapa tujuan gitu. Yang pertama, kalau kita menggunakan paid ads atau iklan berbayar, pertama kita bisa mendorong orang-orang untuk melihat konten yang kita tawarkan atau kita publikasi ya di Instagram atau di Facebook. Jadi mereka ini ada faktor tanda petik pemaksaan gitu ya dari platform supaya mereka melihat iklan konten yang kita buat, kita posting di media kita. Jadi ini diatur dengan algoritma tersendiri oleh masing-masing platform. Nah, manfaat yang kedua itu kita bisa mempublikasikan lebih efektif. Ini adalah cara publikasi atau cara promosi yang efektif. Efektifnya di mana? Jadi sebuah konten itu bisa kita tampilkan berdasarkan misalnya usia ya. Kita target pada saat kita memposting sebuah konten, kita bisa menentukan bahwa promosi ini kita sasar untuk usia-usia tertentu. Misalnya kalau
produk yang kita buat ini orientasinya adalah milenial misalnya ya, milenial. Misalnya produk-produk hijab atau kosmetik yang milenial. Nah, kita bisa sasar usia-usia milenial misalnya antara 17 sampai 20 tahun atau 25 tahun. Nah, itu bisa disetting pada saat kita memposting sebuah iklan di platform ini. Atau kita bisa men-setting untuk gender tertentu. Misalnya ini iklan kita ini yang disasar adalah perempuan gitu, atau laki-laki saja. Nah, itu bisa disetting. Nah, kemudian yang lebih powerful lagi, iklan ini kita bisa tujukan ke lokasi tertentu, ya. Misalnya yang saya mau sasar ini, iklan ini yang disasar adalah warga Kota Makassar saja. Nah, itu bisa dilakukan begitu. Nah, untuk lokasi ini caranya ada dua. Ada dua, bisa menggunakan radius, ya. Jadi misalnya beriklan kita menggunakan, saya di posisi saya misalnya sekarang di Panakukang. Saya mau beriklan dengan sasaran tempat saya berada sekarang dengan radius misalnya 5 km. Nah, jadi misalnya saya mau ke utara itu berapa? 5 km, ke selatan, ke timur, ke barat itu masing-masing 5 km. Nah, yang kedua, kita bisa menyasar ke region tertentu, daerah-daerah tertentu. Misalnya saya mau menyasar, iklan saya ini menyasar warga Makassar, Goa, dan Maros saja. Nah, jadi iklan-iklan kita yang baik kita bayar tadi ini hanya menyasar daerah-daerah tertentu tadi gitu. Jadi iklan kita ini kecil kemungkinan akan muncul di Papua, kecil kemungkinan akan muncul di Medan, di Aceh, dan seterusnya. Karena memang kita sudah menentukan wilayah-wilayah mana yang akan kita sasar berdasarkan iklan yang kita bayar. Nah, yang kemudian kita bisa beriklan dengan berdasarkan interest tertentu. Misalnya pada saat kita membuat akun Instagram, itu kan kita mengisi, saya tertariknya dengan konten-konten apa misalnya. Saya tertariknya misalnya konten kewirausahaan, dengan ekspor-impor misalnya, dengan fashion, dengan kuliner. Nah, itu kita bisa menyasar iklan kita ini berdasarkan kategori-kategori ketertarikan dari pengguna platform media sosial ini. Jadi teknik-teknik itu apabila kita ingin masuk ke media digital dan ingin menggunakan media ini secara optimal, maka kita dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan fitur-fitur baik yang secara organik maupun yang berbayar ini. Nah, ini adalah kelebihan dan masing-masing kategori tadi. Yang organik ini tentu dia gratis, ya, untuk reputasi. Jadi hal-hal yang sifatnya ini rutinitas kita memposting konten, ya, misalnya ini, dan follower dari akun media sosial kita itu sudah banyak, misalnya ini, saya sih lebih milih organik ya. Kalau ada yang gratis ngapain bayar untuk di situasi tertentu. Tetapi apabila ada situasi misalnya kita ingin membuat promo ya, membuat promo hanya beberapa hari, misalnya 2-3 hari, dan kita menyasar banyak sekali target audiens yang kita mau sasar, maka disarankan untuk memakai yang berbayar. Nah, berbayar ini termasuk misalnya Anda menyasar pasar internasional ya. Misalnya Anda menjual produk, misalnya saya coba-coba deh beriklan di Malaysia misalnya. Why not gitu ya. Jadi nanti di setting regionnya Anda bisa setting di situ. Setting misalnya di Kuala Lumpur atau setting di Sarawak. Bisa disetting seperti itu. Jadi nanti kontennya dari sisi konten, substansi konten itu bisa disesuaikan dengan target iklan yang akan kita bayar. Jadi akan jauh lebih efektif seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir bahwa apa yang kita sampaikan di media sosial ini hanya orang Indonesia yang bisa lihat. Nah, karena sekarang ini kan
media digital ini sudah tidak ada batas waktu dan lokasi. Jadi sangat besar kemungkinan apa yang kita tawarkan ini bisa dilihat oleh orang-orang di luar negeri. Ya, hanya saja perlu ada penyesuaian, misalnya dari sisi bahasa terutama ya. Kalau yang disasar adalah orang-orang Malaysia, Singapura, Brunei dan seterusnya, ya sebaiknya kita menyesuaikan dengan bahasa-bahasa mereka gitu. Atau paling enggak yang standar bahasa Inggris ya, seperti itu. Jadi para viewer atau yang melihat konten kita itu bisa memahami, bisa menangkap pesan atau iklan yang kita tawarkan ke mereka. Nah, ini adalah beberapa fitur dari masing-masing model penggunaan media sosial secara organik dan yang berbayar. Nah, salah satu media yang paling banyak digunakan, ya walaupun ini bukan top di penggunaan media sosial, adalah Instagram. Nah, Instagram ini kalau kita lihat tadi di slide selanjutnya, ini bisa menjadi media utama ya yang berada di posisi tengah. Nah, ini yang menjadi jembatan antara produk dan konten yang kita buat sampai dengan terjadinya interest dengan atas produk yang kita buat dan akhirnya terjadi closing. Nah, di Instagram ini kalau kita ingin menggunakan secara organik, tentu tidak sulit karena cukup membuat akun Instagram seperti biasanya, seperti halnya akun pribadi, itu bisa dilakukan kalau ingin menggunakan Instagram ini secara organik. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau akun Instagram kita itu kita gunakan sebagai media promosi bisnis, ya? Nah, di sini pertama kita harus mengubah akun Instagram kita ke akun Instagram bisnis ya. Nanti di situ pilihannya teman-teman sekalian tinggal masuk ke setting ya. Ada setting, kemudian di situ ada account. Setelah masuk di fitur account di bagian bawah biasanya kalau dia berbahasa Indonesia tulisannya beralih ke akun profesional. Nah, itu. Jadi setelah kita beralih ke akun profesional, maka akun Instagram kita itu bisa dipakai untuk mempromosi secara berbayar. Nah, kemudian kita bisa mengoptimalisasi profil bisnis kita gitu. Jadi di profil itu dimanfaatkan walaupun yang tersedia hanya beberapa karakter, di situ bisa dimanfaatkan untuk mendeskripsikan secara singkat, ya. Mendeskripsikan secara singkat tentang profil bisnis yang kita tawarkan. Kemudian jenis postingan. Nah, ini juga penting. Kalau di Instagram itu ada beberapa jenis postingan. Ada postingannya di feed, ada di story, di IG, dan sekarang ada di Reels ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Saran saya gunakan fitur-fitur tadi secara variatif ya. Jangan di-feed terus gitu postingannya. Sekali-sekali dibuat juga di story, bisa juga live sesekali di IGTV atau videonya dimasukkan di IGTV, dan bisa juga membuat video-video yang sudah diedit masukkan di Reels gitu. Nah, itu penting. Kemudian bisa juga ini memanfaatkan beberapa fitur lain, ada yang di repost ya. Nah, ini penting repost beberapa konten biasanya yang terutama yang edukatif ya atau berbentuk tutorial itu kita ingin merepost kembali gitu. Nah, ini penting ya di repost kembali. Jadi artinya ada konten yang kita dapatkan dari luar tapi mungkin bermanfaat bagi followers kita. Nah, itu bisa kita repost kembali di akun kita. Nah, gitu. Kemudian kita buat caption yang menarik, hashtag. Nah, ini hashtag juga penting. Hashtag ini bermanfaat untuk sebagai fitur supaya konten kita itu bisa juga tampil di hashtag yang lagi trending ya. Nah, kalau mau melihat apa yang lagi trending, misalnya itu salah satunya bisa lihat di
bisa lihat di Google Trend misalnya, seperti itu. Banyak sekali fasilitasnya. Dan yang paling penting di sini, kita bisa memanage postingan-postingan kita di Instagram ya, atau di media sosial lah pada umumnya. Kita harus bisa men-schedule day by day-nya, per bulannya apa. Kita bisa memanage-nya dengan cara membuat schedule ya, entah itu harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan gitu. Jadi kita bisa membuat konten yang sifatnya mengikuti tema-tema yang lagi viral di media sosial, misalnya, atau yang kita bisa mengikuti momen-momen yang dirayakan oleh negara, misalnya 17 Agustus, besok lagi ada Hari Kebangkitan Pancasila, ya itu bisa diikuti momen-momen seperti itu. Kemudian ada optimasi akun bisnis Anda, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi pertama kita harus pandai-pandai untuk membuat username. Nah, ini username ini penting ya. Username penting. Kemudian menggunakan foto profil brand kita. Nah, ini merek ini saya pikir di zaman sekarang ini sudah sangat gampang untuk membuat logo atau brand sebuah produk. Misalnya teman-teman sekalian bisa menggunakan Canva ya. Itu sangat banyak template yang kita bisa gunakan, tinggal di customize saja, dan itu bisa bermanfaat untuk kita gunakan. Nah, ini jenis-jenis postingan seperti yang saya sampaikan tadi, ada feed, ada story, ada live, dan ada Instagram TV. Dan ini sangat bermanfaat ini untuk menambah variasi dari konten dan aktivitas kita di media sosial. Nah, ini misalnya optimasi feed di Instagram. Nah, ini banyak strateginya nih. Jadi misalnya ada gambar behind the scene ya. Nah, itu misalnya ini bagaimana bukan hanya behind the scene dari konten yang kita buat gitu, tapi bisa saja behind the scene bagaimana sebuah produk ini bisa diproduksi gitu. Jadi hal-hal yang di luar skenario ini bisa ditampilkan sebagai konten. Nah, bisa juga yang berkategori edukasi. Nah, ini ada tips misalnya bagaimana caranya memilih buyer yang di luar negeri, ya kan, misalnya seperti itu. Atau bagaimana caranya memilih produk-produk yang berkualitas di media sosial, karena seperti kita ketahui, kita kan tidak memegang atau tidak mencium atau tidak merasakan produk yang akan kita beli. Makanya butuh edukasi bagaimana memilih produk yang tepat supaya terhindar dari hal-hal misalnya terutama penipuan ya, seperti itu. Kemudian ada gambar dari influencer. Ini kalau ada momen-momen tertentu ketemu dengan influencer, bisa foto bareng sambil foto produknya dan sebagainya. Ada dari followers, ada gambar saat hari peringatan, dan ada video singkat. Nah, untuk di Instagram, untuk video singkat yang tidak masuk ke IGTV itu maksimal 60 detik. Nah, itu tipsnya. Kemudian di stories juga begitu. Salah satu karakteristik dari stories itu hanya bertahan 24 jam. Untuk menyimpan stories ini supaya masih bisa dilihat, itu dibuat highlights. Nah, nanti di sini masih bisa diakses ya, walaupun sudah lewat dari 24 jam. Dan ini sangat powerful. Saya kemarin riset kecil-kecilan terhadap ini pelaku UMKM di Kota Makassar, ternyata menurut mereka penggunaan Instagram Stories ini paling bermanfaat dan paling efektif buat mereka. Kenapa? Karena Stories itu di aplikasi pengguna itu akan langsung muncul biasanya hal-hal baru yang mereka bisa lihat, walaupun singkat tapi biasanya sangat efektif untuk memberikan informasi kepada pengguna atau followers kita.
IGTV juga sangat bermanfaat untuk video-video yang durasinya agak panjang ya. Biasanya video-video ini digunakan untuk misalnya selain kita postingnya di YouTube, itu bisa di IGTV juga gitu. Jadi viewernya ini bisa melihat apa yang kita promosikan atau edukasi apa yang kita tawarkan, yang kita berikan kepada followers kita. Nah, ini captionnya. Nah, captionnya ini penting. Jadi tentu banyak teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat caption, terutama copywriting ya. Ada framework atau rumusnya itu AIDA misalnya, ada awareness, interest, kemudian ada desire dan action. Itu salah satu framework yang bisa digunakan untuk membuat caption yang menarik ya. Kemudian ini yang sering kali dilupakan oleh teman-teman yang aktif di media sosial, yaitu CTA-nya ini, call to action-nya. Biasanya kontennya sudah menarik gitu ya, orang sudah tertarik, sudah ingin beli, tapi ternyata nggak ada kontaknya gitu. Nomor WA-nya, ada nomor WA tapi nggak aktif, atau ada link nomor WA tapi begitu diklik ya nggak berfungsi gitu ya. Nah gitu. Jadi ini perlu diperhatikan bagaimana harus diantisipasi bagaimana kalau sudah ada pelanggan yang mau berbeli, mau bertransaksi, tahu-taunya kontaknya tidak berfungsi, nomor telepon tidak ada, nomor WA tidak ada. Jadi kemudian DM pada saat DM juga di lock gitu. Jadi nggak bisa. Jadi tidak ada jalur komunikasi antara calon pembeli dengan kita sebagai buyer. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Nah, ada juga fitur-fitur canggih yang ditawarkan dalam Instagram bisnis. Ini misalnya ada insight. Jadi setiap kita membuat promosi yang berbayar khususnya ya, itu kita bisa melihat kira-kira ini yang melihat dari mana aja gitu. Kira-kira usianya usia berapa. Kemudian banyak sekali data-data yang kita bisa dapatkan dari insight yang ditawarkan kalau kita menggunakan Instagram bisnis. Kemudian ada tombol kontak. Nah, ya kan kalau kita mau promosi biasanya langsung itu begitu kita di bawah konten yang kita posting itu disediakan tombol misalnya langsung kontak. Nah, kontak ini bisa kita hubungkan langsung dengan WA ya. Kemudian ada quick reply, kemudian ada swipe up. Swipe up ini biasanya ini di stories ya, di stories akun bisnis Anda ini ya, kalau kita punya lebih dari misalnya 10.000 follower, kita bisa menambahkan link ke stories. Nah, ini sangat bermanfaat buat pengguna Instagram khususnya ini. Nah, kemudian untuk ekspor produk ke luar negeri, di sini saya menawarkan beberapa tips ya. Jadi kalau sebisa mungkin teman-teman itu bergabung dengan platform yang skalanya sudah internasional seperti Alibaba Marketplace, Go for Business, kemudian Amazon dan lain sebagainya. Ya, ini supaya bisa kita paling tidak bisa benchmarking ya, kira-kira harga produk di luar itu seperti apa, terus variasi produk yang ditawarkan oleh pelaku bisnis luar negeri itu seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat dari marketplace yang sudah bergerak atau sudah beroperasi secara internasional. Nah, kemudian kita memanfaatkan iklan seperti yang saya katakan tadi. Jadi iklannya itu bisa di-setting by location, by negara tertentu, atau by region tertentu, supaya kita bisa lebih efektif. Kemudian bergabung dengan komunitas-komunitas yang orientasinya ekspor. Nah, di sini saya ingin menyampaikan salah satu komunitas yang menurut saya efektif ya. Setiap ada komunitas berbincang seputar usaha itu menggunakan platform Clubhouse ya. Clubhouse, saya sendiri itu bergabung di komunitas Warung UMKM Indonesia. Kami setiap Rabu malam itu berdiskusi dengan beragam topik ya, mulai dari jam 8 malam waktu Indonesia Tengah sampai jam 10.
malam. Semalam itu kita berdiskusi tentang technopreneur. Jadi banyak sekali. Dan salah satu topik tentang ekspor ini saya pikir sangat menarik untuk ditawarkan di warung UMKM Indonesia untuk dijadikan bahan diskusi buat pelaku UMKM. Dan yang terakhir, bagaimana dengan e-commerce-nya? Nah, saya ingin jelaskan, walaupun nggak ada slide-nya di sini, jadi saya ingin jelaskan bahwa masih banyak yang mungkin kekeliruan terkait wawasan terkait dengan e-commerce ini. Jadi e-commerce ini diartikan bahwa rangkaian kegiatan bisnisnya itu memang sudah berbasis elektronik, ya. Jadi mulai dari promosinya, kemudian masuk ke marketplace-nya, kemudian transaksinya di situ sudah by elektronik semua gitu. Tidak ada lagi di dalamnya satu rangkaian di dalamnya itu secara manual, atau misalnya begini, seseorang mengatakan bahwa saya sudah e-commerce gitu ya, saya sudah jual di marketplace, tetapi setelah dilihat dia masih mentransfer uang. Jadi pada saat ada closing gitu, orangnya ke bank tertentu atau ke ATM tertentu untuk mengirim uangnya ke si sellernya. Nah, itu belum termasuk dalam kategori e-commerce. Jadi kalau e-commerce itu sudah betul-betul rangkaian kegiatannya itu sudah betul-betul berbasis elektronik. Nah, terutama yang belum banyak terjadi di Indonesia itu adalah dari segi pembayaran, ya, segi pembayaran. Nah, di Indonesia ini sudah banyak sekali platform yang menyediakan layanan pembayaran, ya. Kalau yang internasional itu misalnya kita menggunakan PayPal dan sebagainya, itu bisa digunakan, ya. Jadi semua netizen di seluruh dunia itu sudah mengakui bahwa PayPal itu bisa dijadikan dasar dalam transaksi secara internasional. Nah, kalau yang lokal-lokal saya nggak tahu, ya, apakah sudah mungkin sudah ada yang bisa berbayar seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini saya berharap pasar internasional dengan adanya media sosial, khususnya dengan adanya media digital itu sudah sangat terbuka untuk kita. Jangan lagi menganggap bahwa produk saya ini hanya bisa dipasarkan di lokal, di Sulawesi Selatan atau di Makassar atau di Indonesia, tetapi tentu kalau kita sudah yakin dengan kualitas produk yang kita buat, itu kemungkinan untuk ekspor itu pasti sangat besar. Nah, saya tidak bisa menceritakan pengalaman tentang ekspor barang-barang tertentu. Tentu teman-teman Bea Cukai punya banyak cerita, ya, punya banyak cerita yang menginspirasi para pelaku pelaku bisnis yang bisa ekspor produknya sampai ke luar negeri. Khususnya teman-teman di Bea Cukai Makassar itu saya mendengar banyak sekali kisah-kisah atau pengalaman pendampingan khususnya yang tergabung dalam ekspor asisten seperti itu. Demikian mungkin dari saya. Sekali lagi ini kesempatan yang sangat luar biasa buat kami dari Balai Kominfo Makassar. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di di Bea Cukai Makassar, khususnya kepada Pak Andi Pramono sebagai Kepala Bea Cukai Makassar. Semoga kerjasama antara Kominfo dan Bea Cukai terus berlanjut sehingga kita bisa sama-sama berkontribusi pada pengembangan ekonomi khususnya, ya, di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke MC.